Pilpres 2024 yang dinantikan oleh banyak pihak kemudian muncul berbagai kritikan, tidak hanya dari politisi, pakar, bahkan juga sejumlah masyarakat. Mulai dari mengkritisi soal format, kemudian juga fungsi dari moderator maupun juga panelis. Kita ingin lihat sebenarnya ekspektasi dari sejumlah pakar dan juga tim pemenangan terkait dengan debat untuk menggali sejumlah gagasan dan juga seperti apa respon dari setiap capres maupun cawapres menanggapi berbagai pertanyaan isu-isu yang dilontarkan dalam setiap sesi debat. Kita akan bahas langsung di meja catatan demokrasi. Kita pun juga melibatkan mahasiswa dari Universitas Nasional. Langsung saja pemirsa, kami akan perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir. Ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mbak, silakan. Boleh dicoba mikrofonnya Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga sudah hadir ada Mas Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Hadir pula ini ada Prof. Husnul Mariah, mantan komisioner KPU RI. Nanti kita coba minta juga masukannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar Maria? Alhamdulillah sehat Prof. Sudah hadir juga ada Mas Edi Kurniawan, jubir Timnas Anies Muhaimin. Assalamualaikum. Ya, halo, terima kasih Mbak Maria, Siap, teman-teman. Sudah lama tidak muncul di catatan demokrasi, kita hadirkan malam hari ini di catatan demokrasi ada Bang Fadlizon, jubir TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kami pun membawa panelis debat Cawapres 2024 kemarin yang sempat hadir pula dalam sesi debat Cawapres. Ada Bang Alamsyah Saragih. Selamat malam Bang. Selamat malam. Baiklah, pertama-tama saya ingin ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, melihat ini sudah 2 kali debat Capres perdana dan juga debat Cawapres perdana kemarin. Tapi kritikan nampaknya tak henti-henti, termasuk juga dari tim Anda. Ada yang kemudian juga melihat ini nampaknya seperti cerdas cermat semata, debat ala-ala. Tapi kalau tim Ganjar Mahfud menilai seperti apa? Sejak awal memang kami sudah mengusulkan bahwa debat ini seharusnya dibikin sedinamis mungkin, sebebas mungkin, seseru mungkin yang diperbolehkan oleh undang-undang. Karena pada prinsipnya kami percaya bahwa ruh atau spirit dari diadakannya debat capres maupun cawapres bukan untuk adu jago atau ajang jago-jagoan dari capres maupun cawapres semata, tetapi yang utama adalah pemenuhan hak publik untuk mendapatkan haknya untuk dapat menilai capres melalui penyampaian visi, misi, gagasan maupun segala macam termasuk gestur, kestabilan emosi dan lain-lain. Ya. Jadi ini kesempatan untuk masyarakat untuk dapat menilai. Jadi itu harus diberikan kesempatan itu diberikan seluas-luasnya sehingga formatnya juga harus lebih bebas lagi. Bahkan kalau saya pikir capres maupun cawapres di debat itu boleh memotong pembicaraan di tengah-tengah gitu. Ketika dia merasa jawaban itu ngelantur kemana-mana atau bahkan moderator bisa menghentikan gitu, jangan dipotong dulu atau jadi moderator benar-benar jadi wasit yang berkualitas gitu. Oke, selama ini kalau Anda melihat fungsi moderator seperti apa? Fungsi moderator juga hanya mengikuti skrip aja dan tidak ada dia memotong atau gini. Contohnya saya bilang ketika soal SGIE misalnya. Ya. Seharusnya moderator juga bisa sebelum dilempar pertanyaan itu ke Gus Imin, seharusnya bisa mengatakan kalau boleh singkatannya diperpanjang lagi gitu. Ya kan, dipanjangkan apa itu SGI. Karena kalau kita bicara singkatan kan satu, kemungkinan memang nggak tahu atau kemungkinan bisa salah. Kalau kita bicara singkatan PS misalnya, bisa PlayStation, bisa Plaza Senayan, ya kan, bisa segala macam. Nah, kalau itu kebetulan SGI aja mungkin nggak ada singkatan yang seperti SGI ya. Tapi kan kembali lagi, jangan juga itu memotong waktunya Gus Imin, karena dia harus bertanya ulang dan akhirnya waktunya diperpendek. Nah, ini juga nggak fair menurut saya. Oh, Anda melihat ini nggak adil ya? Apa? Anda melihat ini nggak adil? Nggak adil. Jadi tapi kita harus akui memang Gibran masuk ke dalam pertarungan ini dengan keuntungan dia dianggap sebagai underdog, ya kan. Jadi penampilan dia kalau biasa-biasa aja dianggap dia bagus. Penampilan dia bagus sedikit dia dianggap bagus banget. Nah, saya melihat memang harus diacungi jempol bahwa trainer di bidang komunikasinya Gibran ini cukup berhasil. Jadi dia mendapatkan poin-poin dari situ dengan gayanya dia yang overconfident, kadang-kadang
menjurus ke arogansi tetapi ya jujur. Tetapi karena memang agak sulit untuk mengajarkan substansi yang begitu berat untuk seorang Gibran yang minim dalam pengalaman, minim dalam segala hal di kurikulum vitae-nya. Jadi yang diajarkan ditekankan ke Gibran ini untuk supaya luas dalam bertutur, dalam komunikasi dan seakan-akan menguasai panggung. Tapi dengan gaya-gaya yang agak ngenyek gitu. Seakan-akan Bang. Seakan-akan. Karena kalau kita bicara substansi, kalau mau dibedah substansi, lebih dari separuh apa yang disampaikan Gibran itu salah. Satu, Contoh, nggak ada ya. kata-kata hilirisasi digital. Ya, hilirisasi digital itu kemudian setelah debat diperbaiki oleh Budiman Sujatmiko, saya lihat di berbagai media, oh maksud Gibran adalah perangkat komputer dan lain-lain. Loh, enggak, itu artinya hilirisasi industri manufaktur perangkat komputer, bukan hilirisasi digital. Karena enggak ada, term hilirisasi digital itu enggak ada di dunia. Yang kedua, ketika dia bicara soal I-Core yang seharusnya berbentuk nilai, bukan presentasi, ya kan? Nah, dan banyak hal lagi, dia berbicara soal infrastruktur sosial yang dia bilang itu makan gratis. Itu jaring pengaman sosial, infrastruktur sosial itu infrastruktur yang berbicara soal pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi banyak hal, kalau kita mau bedah, mungkin hampir 70% apa yang disampaikan Gibran itu salah. Tapi dia menyampaikannya dengan sangat percaya diri. Sehingga masyarakat yang awam menganggap itu yang benar. Nah, salah satu format yang Itu skill kan Bang? Boleh-boleh communication saja dong. skill, Yeah. which is okay. Tapi kita harus jujur bahwa nomor satu kan substansi, ya kan, bukan hanya communication skill. Orang kalau jago bohong juga bisa dong jadi presiden atau wakil presiden, kan nggak gitu. Nah, yang terakhir lagi yang saya ingin katakan bahwa sikap perilaku Gibran yang arogan yang saya sampaikan tadi, bahwa dia sudah pernah ditegur untuk tidak menyemangati pendukungnya, dia ulangi lagi di situ. Itu kan gaya-gaya seperti ego anak presiden, lu mau apa, mau negor gue lagi gitu. Nah, ini yang saya rasa harus kita dudukan pada tempatnya, bahwa ada etika yang dia langgar dan lain-lain. Nah, ketika dia juga meninggalkan podium, dia menyamperi salah satu kandidat cawapres, nah ini juga melanggar dari aturan. Nah, ini kan kita harus melihat, makanya justru Gus Imin maupun cawapres kami, Prof. Mahfud MD, itu kan memiliki etika dan menjaga supaya juga tidak terlihat membuli seorang Gibran. Nah, itu ternyata menjadi backfire ya kalau kita bilang bahwa Gibran tampilnya ingin membuli gitu dengan kata-kata gini. Kalau kita bilang, sorry ya Gus, kalau pertanyaannya kelihatannya susah gitu. Terus Prof. Mahfud jangan diambang-ambang, gampang kok pertanyaannya, kayak gitu-gitu ya. Tapi itu patut diacungi jempol lah, karena itu bisa menutupi kekurangan dia dalam substansi. Oke, sampai di sana dulu. Oh, ini pendapat dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Mas Eko, Anda melihat hal yang sama tidak? Bahkan tadi pertanyaan yang ditujukan untuk pasangan Anda, cawapres Anda juga disinggung tadi oleh Mas Ciko. Silakan. Ya, terima kasih. Semua yang mau saya sampaikan sudah disampaikan oleh Ciko tadi. Tapi saya mau sampaikan beberapa hal ya terkait dengan debate cawapres kemarin. Yang pertama, ini sebenarnya kan debat cawapres ya. Debat seseorang figur yang kita harapkan untuk menjadi orang nomor 2 di Indonesia dengan kemampuan, kedalaman, pengetahuan kognitif yang mendalam dan lebih dari sekedar pengetahuan teknis gitu ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Gibran pada saat debat cawapres kemarin itu tidak ada hal yang substantif gitu ya. Soal akronim singkatan itu tidak mencerminkan kedalaman pengetahuan dia sebagai calon wakil presiden. Ini kan mengingatkan kita pada debat Capres 2014 dan 2019 yang saya sebut ini like father like son gitu ya. Dulu Pak Prabowo juga kena jebakan yang sama pada saat di debat Capres 2014 Pak Jokowi menanyakan TPID dan kemudian di debat Capres 2019 Pak Jokowi menanyakan unicorn. Dua-duanya tidak bisa dijawab oleh Pak Prabowo karena memang soal akronim ini memang tidak mencerminkan seseorang punya pengetahuan yang meluas dan yang mendalam gitu ya. Oleh karena itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu ya tidak berbicara apapun tentang pengetahuan kognitif seorang
calon wakil presiden gitu ya. Karena apa? Karena setelah cawapres kami Gus Muhaimin mengetahui apa itu SJIA, ya, ini kan akronim Inggris ya. Ya. Harusnya kan menyebutnya SJIA bukan SGIE gitu. Itu aja di luar konteks gitu ya. Jadi kalau memang akronimnya in English gitu ya, spellingnya juga yang bener dong. Nanya akronim in English tapi sebutannya SGIE gitu kan. Sewot banget Malu-maluin sih, Mas juga Eko. kan. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi setelah Gus Muhaimin mengetahui apa itu SJIE, dia dengan sangat baik sekali menjelaskan bagaimana seharusnya Indonesia sebagai negara Muslim terbesar memanfaatkan potensi potensi dan tren produk halal dan turisme halal yang kurang lebih 5-7 tahun belakangan ini menjadi tren yang baik sekali, terutama setelah negara-negara di Middle East mengalami kenaikan ekonomi yang sangat baik, mereka pergi berdatangan ke negara-negara Asia. Kita terus terang terlambat, bahkan Filipina pun lebih maju dari kita dalam hal memanfaatkan produk atau turisme halal. Jadi sekali lagi konteksnya adalah bukan soal orang bisa menanyakan sebuah akronim atau membuat bingung seseorang, tapi mampu nggak dia menanyakan hal-hal yang substansi kepada kandidat lainnya gitu ya. Jadi ini bukan cerdas cermat, ini debat cawapres gitu ya, yang bicara soal hanya sekedar teknikal saja. Gitu. Tapi ini kan mungkin ada yang bilang ini bagian dari strategi untuk kemudian mencuri panggung dan lain-lain. Sepakat tidak dengan format cerdas cermat yang Anda masuk tadi? Ini nggak ada yang keliru. Saya juga harus jujur mengatakan, orang bisa menanyakan apa saja di dalam sebuah debat, tapi ini kan debat cawapres, bukan debat cerdas cermat. Jadi konteksnya harusnya disesuaikan. Memang nggak salah pada saat Mas Gibran menanyakan apa itu SGIE, SGIE ya, bukan SGIE. Menanyakan itu kepada Gus Muhaimin tidak salah, tapi konteksnya nggak tepat gitu loh. Karena sebagai seorang cawapres kan dia harusnya punya leverage yang lebih tinggi daripada sekedar bermain di akronim-akronim saja gitu. Gitu Mbak Maria. Oke, siap, kalau gitu langsung saja Bang Fadlison harus menanggapi berbagai tadi masukan dari Bang Ciko dan juga Mas Eko, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira di sini menunjukkan bahwa cawapres Gibran itu memang sangat unggul di dalam debat kemarin. Waduh. Karena yang dibicarakan oleh dua juru bicara ini aja bukan tentang yang lain, tapi tentang cawapres yang nomor 2 ya. Dianggap kebuli tadi kalau kata Mas Ciko. Jadi kalau kita lihat mungkin karena underestimate. Orang pertama melihatnya bahkan mengecilkan. Bahkan ada istilah-istilah yang bully gitu ya, bullying. Ada istilahnya belimbing sayur lah, apalah segala macam gitu ya. Samsul atau apa gitu ya. Jadi saya kira itu adalah berusaha orang untuk mau mengecilkan. Tetapi kalau kita lihat Gibran ini adalah afirmasi dari kaum muda, kelompok muda, kalangan milenial, Gen Z. Dan kalangan generasi muda, kalangan Gen Z itu sangat akrab dengan beberapa istilah yang mungkin generasi tua itu tidak terlalu paham, ya, tidak touch kecuali memang ahli-ahlinya, gitu ya. Tetapi misalnya istilah tentang carbon capture and storage. Saya ini kebetulan selalu ikut COP26, COP27, COP28 kemarin di Dubai. Bagi saya itu istilah biasa. Saya bikin buku tentang green economy dan lain-lain. Itu istilah yang level seorang Menko itu wajib tahu. Menteri itu wajib tahu istilah-istilah kayak begitu. Kemudian SGIE ya. Nah, SGIE ya itu relatif. Kalau kita lihat orang menyebut IMF aja IMF sekarang, bukan IMF, tapi IMF. Banyak itu. Itu hanya soal penyebutan. Mungkin memang tidak terlalu familiar, karena itu merupakan satu istilah yang sangat spesifik di dalam keuangan ekonomi syariah. Kenapa tidak dijelaskan saja? Karena durasi waktu itu masih panjang Mas Gibran. Ya kan tidak ada aturannya harus dijelaskan. Ya kan? Tidak ada aturan yang mengharuskan seorang menjelaskan.
Boleh juga kan kalau formatnya itu cerdas cermat. Ngerti nggak orang itu tentang SGIE? Kalau nggak ngerti bilang aja, maaf saya tidak ngerti. Atau kalau misalnya dijawab kemudian setelah debat, ini topik debat tidak relevan, harusnya dijawab topik ini tidak relevan. Karena ini adalah topik debat yang keempat nanti. Harusnya begitu jawabannya. Jadi atau dijawab yang lain, atau jawab aja sesuatu yang lain yang sesuai dengan visinya. Nah, kalau nanti dikoreksi, ini kan strategi di dalam debat, namanya juga debat biasa gitu ya. Dan mungkin ini satu kemenangan dan keunggulan strategi ya di dalam debat itu yang membuat ya kawan-kawan senior ini agak shock gitu menghadapi orang yang dia underestimate, yang disebut underdog gitu ya. Tahu-tahu kok bisa menyerang gitu ya. Kok bisa tahu istilah-istilah itu, bahkan ada yang Ini kan mengatakan strategi pemenangan Anda, Bang. ada yang underdog mengatakan itu. apa namanya? Pakai kuping segala macam dibisiki, itu kan narasi orang kalah. Narasi orang kalah itu mencari pembenaran, oh itu ada yang bisikin di kupingnya segala macam. Itu narasi orang kalah. Jadi harusnya tidak perlu yang seperti itu. Biasa-biasa saja, ini kan cuma debat aja. Oke, Terima kasih. artinya dengan format cerdas cermat itu tim Anda sepakat ya Bang ya, bahwa itu sah-sah saja. Format cerdas cermat itu tim Anda sepakat, itu sah-sah saja kemudian untuk Bukan dipakai format. di 3 debat Kan berikutnya. formatnya itu tidak cerdas cermat. Itu cuma salah satu dari satu segmen. Orang menanyakan, boleh dong orang menanyakan bagaimana menurut Anda misalnya sesuatu gitu dengan singkatan itu menurut saya biasa-biasa saja. Cuman karena istilahnya spesifik tadi, tidak familiar, bagi orang lain itu familiar, bagi umum mungkin tidak familiar. Jadi ini yang menurut saya relatif gitu ya. Tapi saya sepakat harusnya lebih dinamis. Nah, tetapi tadi kalau dikatakan mau dinamis tapi baru sebegitu saja langsung protes. Bagaimana mau dinamis? Aduh, jadi menurut saya memang perlulah bersama-sama bagaimana format yang ke depan itu lebih dinamis, lebih baik sehingga lebih banyak waktu sebenarnya untuk para kandidat, bukan untuk moderator maupun yang lain. Oke, menarik sekali. Nanti kita juga akan bahas mengenai bagaimana fungsi moderator tadi yang sudah disebut, termasuk juga panelis yang juga ramai kemudian dikomentari, tidak dibeli ruang yang cukup. Kita akan bahas tuntas jeda ya, sesaat lagi di Catatan Demokrasi.